Umat yang terkasih, kembali kita akan bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima dari Selasa 14 April 2020. Mari kita mengawalinya dengan saat teduh bersama. Amin. Umat yang terkasih, kita saat ini masih dalam suasana Paskah. Mari kita terus bersekutu dengan penuh sukacita, menaikkan pujian dan pengagungan bagi nama Tuhan, agar kita tetap mendapatkan kekuatan untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa aku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami boleh melihat segala ciptaan Tuhan yang boleh kami temui, kami jumpai, bintang yang gemerlap, keindahan ciptaan Tuhan lainnya yang bisa kami saksikan, kami rasakan, itu semua menggambarkan akan kebesaran-Mu. Kami rindu terus boleh memuji-Mu Tuhan. Terlebih juga saat ini kami menyediakan hati kami untuk kami boleh bersama mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan dalam kami beriman kepada Tuhan, terlebih melakukan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Firman Tuhan hari ini kita renungkan dengan tema untuk kemuliaan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, apa sih hebatnya manusia? Pertanyaan ini barangkali bisa membuat sebagian orang marah karena merasa disepelekan. Bukankah banyak orang yang begitu mengagungkan kehebatannya karena memiliki potensi yang tidak terbatas dan juga kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Namun klaim-klaim kehebatan manusia ternyata menjadi runtuh ketika virus corona merebak, bahkan sudah menjadi pandemi di muka bumi ini. Harta benda kekayaan, gelar jabatan kedudukan, kecanggihan teknologi ternyata tidak bisa menjamin manusia luput dari ancaman COVID-19. Umat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 8 merupakan perenungan yang penuh dengan rasa hikmat dan kekaguman akan kemuliaan Tuhan yang patut ditinggikan dan dihormati. Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan pengakuan yang sama akan keunggulan nama Allah yang melebihi segalanya. Pengenalannya yang benar akan kebesaran Allah menuntunnya kepada kesadaran akan ketidakberdayaan dan ketidaklayakan dirinya, sebagaimana tercatat dalam ayat 4 dan yang kelima. Pengenalan akan kebesaran Allah menuntunnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya di hadapan Allah dan di antara makhluk ciptaan lainnya. Yaitu bahwa jika manusia mempunyai kemampuan, otoritas, dan kedudukan yang tinggi di dunia, semua itu semata-mata anugerah dari Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, serangan wabah virus corona menjadi bukti nyata kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia selain karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Dengan demikian, saat manusia melihat dirinya dengan segala keberadaannya, dengan segala kepemilikannya, dan terutama ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk mulia yang ternyata memiliki kualitas yang ilahi di dalam dirinya karena mendapatkan otoritas dari Allah, maka ia harus ingat bahwa kemuliaannya itu bersifat derivatif. Artinya dia mewarisi kemuliaan Allah. Dia harus merefleksikan kemuliaan Allah itu dan harus menjadi saksi kemuliaan Allah di sepanjang hidupnya kepada semua makhluk
ciptaan Tuhan. Status mulia manusia sebagai gambar Allah memang sudah rusak karena perbuatan dosa manusia. Namun ingat, Kristus telah mati disalibkan untuk menebus manusia dan memulihkan gambar rupa Allah dalam setiap diri orang yang percaya kepadanya. Peristiwa Paskah yang baru saja kita rayakan kembali juga mengingatkan kepada kita bahwa Kristus juga telah menjadi teladan gambar Allah yang sempurna. Maka setiap kita yang sudah dipulihkan bisa melihat Kristus meneladaninya sehingga hidup kita pun kembali terus harus memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimana semestinya kita hidup saat ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mengingatkan akan kerapuhan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Baik saudara, karena menyadari itu semua, mari kita menggunakan segenap potensi dan kemampuan yang kita miliki saat ini. Baik itu kemampuan materi, harta benda kekayaan, pengetahuan, kebijaksanaan, bahkan termasuk pengalaman iman, kekayaan spiritual yang telah Tuhan anugerahkan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Membuat diri kita senantiasa eleng kepada Tuhan. Tidak membanggakan diri sendiri, tetapi menggunakan semua potensi kita untuk memuliakan Tuhan. Menolong sesama juga untuk eleng kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan terus menolong kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Saya akan menaikkan beberapa pokok doa. Bagi saudara sekalian dari tempat masing-masing, kita mendukung dalam doa. Nanti saya beri kesempatan bagi saudara berdoa secara pribadi dan terakhir kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali kami diingatkan akan keberadaan kami sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang kami punyai itu datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan untuk membanggakan, menyombongkan diri kami sendiri atau menuruti keinginan kami. Biarlah fenomena virus corona ini mengingatkan, menyadarkan kami akan hal itu. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan. Kami rindu juga boleh berkontribusi nyata untuk mereka, para medis, dokter, perawat, yang menjadi garda terdepan untuk mengobati orang-orang yang menjadi korban. Para peneliti yang berusaha menemukan antivirus ataupun obat-obat. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana. Hingga pada waktunya nanti Tuhan, mereka boleh menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami mendoakan juga untuk pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah bahkan tingkat RW RT yang sekarang bersinergi bersama-sama dengan segenap penjuru negeri di seluruh penjuru negeri ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Tuhan tolong agar semua tetap dalam perlindungan kasih Tuhan.
penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hingga tiba waktunya nanti Tuhan, virus corona ini benar-benar boleh berhenti. Kami boleh bangkit bersama-sama, kami boleh berkolaborasi, bergandengan tangan, kembali mengenakan segenap potensi kami untuk saling membangun, saling menyemangati, memulihkan negeri ini. Dan saat ini Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu pribadi lepas pribadi dari tempat mereka masing-masing. Bapa di surga, inilah doa-doa kami yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kembali kita naikkan pujian bait yang ketiga bersama-sama. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Demikianlah ibadah doa keluarga GKI 5 hari ini. Mari kita terus menyadari keberadaan kita di dunia ini sebagai sebuah kesempatan untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan. Gunakanlah segenap potensi yang kita miliki untuk tetap setia melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan beserta kita.